Saya belajar ISO 9001 2015, bingung apa itu ISO 9001 2015. Ternyata ISO 9001 2015 itu adalah guideline atau pedoman untuk melaksanakan suatu aktivitas organisasi yang tujuannya adalah mutu atau kualitas. Jadi sebetulnya ISO 9001 2015 itu adalah guideline untuk melaksanakan pekerjaan atau aktivitas manufaktur ataupun jasa sehingga menghasilkan target kualitas yang baik. Nah, konsep yang paling umum atau yang paling dikenal di ISO itu adalah do what you write, write what you do. Jadi tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Jadi dalam hal ini dokumentasikan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang telah kamu dokumentasikan. Maka dikenallah sebagai dokumen ISO 9001-2015 yang bisa menjadi guideline dalam pekerjaan sehari-hari atau day-to-day activity dalam suatu produksi manufaktur ataupun jasa. Nah, di dalam ISO 9001-2015 itu terdapat dokumen yang harus kita buat. Dokumen yang ada di dalam ISO 9001-2015 itu adalah pertama, dokumen level 1. Dokumen level 1 itu berisi kebijakan. Kemudian dokumen level 1 itu diturunkan lagi ke menjadi dokumen level 2 yang isinya adalah non teknis untuk melaksanakan apa yang kita sudah lakukan atau sudah kita tulis di dokumen level 1. Demikian juga dokumen level 3 atau yang lebih kita kenal sebagai prosedur teknis. Jadi prosedur teknis itu berisi secara detail bagaimana mengerjakan apa yang telah kita tulis di dokumen level 2. Sedangkan dokumen level 4 itu adalah pelaporan dari apa yang telah kita kerjakan di dalam SOP atau Standard Operation Procedure di dokumen level 3 itu kita laporkan dalam bentuk pelaporan yang isinya adalah formulir atau dokumentasi pada saat melaksanaan pekerjaan tersebut. Gampangnya begini, gampangnya itu pertama misalnya dokumen level 1 itu adalah kebijakan ya. Kalau di Pancasila, di dalam bernegara itu dokumen level 1 kita bisa katakan contohnya adalah Pancasila. Kemudian dokumen level 2 itu bagaimana penjelasan dari Pancasila itu ada di Undang-Undang Dasar 45. Jadi UUD 45 itu adalah dokumen level 2. Dan selanjutnya dokumen level 3 itu berisi teknis pekerjaan yang biasanya diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan gubernur atau mungkin peraturan presiden. Kemudian level 4-nya itu hanya berisi tentang pelaporan apa yang telah kita kerjakan di dalam peraturan. Atau contoh lain misalnya dokumen level 1 ya. Kita mempunyai kebijakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya hari ini harus ganteng. Nah, itu dokumen level 1 kebijakannya. Bagaimana caranya biar ganteng? Nah, ada di dalam dokumen level 2. Yang dimana biasanya kalau ganteng itu harus mandi dulu, harus sisiran, harus menggunakan baju bagus. Nah, itu dokumen level 2. Kemudian di level 3-nya kita detailkan. Misalnya tadi di dokumen level 2 itu ada mandi ya, mandi. Nah, bagaimana caranya mandi? Nah, didetailkan misalnya 2 gayung,
pertama, kemudian dilanjutkan menggunakan sabun, kemudian sampoan. Nah, itu di dokumen level 3. Kemudian di level 4 jika perlu misalnya dilaporkan bagaimana caranya mandi itu, atau jam berapa mandi dilakukan, berapa menit, berapa gayung air yang digunakan, berapa liter, dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita sudah bisa melakukan implementasi ISO 9001/2015 apabila kita melaksanakan apa yang telah kita dokumentasikan dan juga mendokumentasikan apa yang telah kita kerjakan. Demikian. Selamat malam.